daripada jiwa kita. Ada sesuatu yang lebih besar yang Allah inginkan terjadi pada diri kita. Nah, rasa ini kan belum. Rasa itu belum kuat. Pokoknya ikut-ikutan ya, gak apa-apa lagi ikutan. Ya, orang ke kanan, ke kiri, ke kiri. Jangan sampai nanti orang masuk ke sungai, masuk ke sungai juga. Ya, tapi jelas juga ke sungainya kalau mengambil ikan sama-sama. Ya, kondisinya. Jadi ini sebuah gambaran yang Allah berikan kepada kita bahwa perbaikan itu diminta dalam bentuk yang besar, tetapi pelaksanaannya itu personal. Nah, lalu kalimat berikutnya kata Allah, "Fa'idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah." Maka Allah mengembalikan dengan kaum lagi di sini. Apabila Allah menghendaki kerusakan pada suatu kaum, maka tidak akan ada yang bisa mengelak. Kenapa dikatakan kaum lagi? Karena setiap pribadinya tidak melakukan kesungguhan untuk melakukan perubahan itu. Maka kalau jumlahnya sedikit, turun nih dari langit azab, sanksi. Atau barangkali sesama kita tidak saling mengingatkan. Ya kan? Yang dikatakan kaum itu kan dalam bentuk yang jamak. Nah, apakah sesama kita saling mengingatkan? Ya. Apa di antara saling mengingatkannya? Ya, kita mencoba membuat khulason, misalnya ringkasan dari hasil pengajian ini, lalu kita share ke saudara kita. Tapi ujungnya jangan hanya ingin mendapatkan ringkasan, tidak lebih berkah daripada kita ikut pengajian. Itu kan? Kadang-kadang kan kita suka menunggu ringkasan kan? Nggak dapat ringkasan. Ya, kalaupun kita dapat tidak begitu besar. Tapi di sini Allah mengembalikan dalam bentuk yang besar lagi. Kau, bukan pribadi ujungnya, tapi kau. Jadi apabila Allah menghendaki kerusakan pada satu kaum, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Kenapa? Alhamdulillah barangkali kami masih banyak masjid itu ramai sholat, karena masih banyak yang menghafal Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang berzikir di mana-mana. Allah belum barangkali mendatangkan azab yang besar kepada negeri. Kenapa? Kalau kita membaca negeri ini, banyak sekali kemaksiatan yang terjadi. Kita suka ataupun tidak dengan kondisi begini saja, kita memahami barangkali ada sesuatu permainan barangkali di situ. Tetapi terlepas daripada itu, karena masih banyak orang yang baik, orang yang soleh. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita punya ilmu yang banyak, bukan. Tapi karena masih banyak orang-orang yang sholat di masjid, masih banyak orang yang bersedekah, masih banyak orang yang tadi membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, anak-anak juga menghafal. Masya Allah, bukan main. Yang sehingga Allah menunda, Allah menahan azab itu, sanksi itu. Kenapa? Karena masih lebih banyak yang berbuat kebaikan di mata Allah daripada yang berbuat kejelekan. Tapi kalau yang berbuat kejelekan ini, kemaksiatan lebih besar daripada kebaikan, apa yang terjadi? Ini ayatnya. Wa ma lahu min dunihi min wal. Dan tidak ada penolong kecuali hanya Dia. Jadi tidak akan ada yang bisa menjadikan kita menjadi kuat, masalah kita menjadi selesai, kalau bukan karena Allah. Ya, maka kita paham bahwa di dalam surat ke-94, surat Al-Insyirah, ayat 1 sampai ayat 4 itu, bahwa Allah bilang, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kita lihat di sini pada sekalian. Bukankah aku ya Muhammad yang telah melapangkan dadamu? Ya Allah. Ini bukan saya, bukan ustaz yang lain, bukan, tapi Allah yang melapangkan dengan perantara. Ada perantara yang diberikan oleh Allah. Maka sebagai perantara jangan juga menjadi sombong. Nauzubillah, jangan sampai. Kita hanya perantara saja. Kalau bukan karena kami, bapak dan ibu nggak bakal bisa makan ini. Kata siapa? Ya, kita pun bisa jadi walaupun di depan kita makanan enak, tapi permasalahannya kita sakit gigi, bisa makan enak? Nggak bakal bisa. Ya nggak bakal bisa. Nah, jadi ini yang Allah ingin gambarkan kepada kita itu. Ya. Jadi bukankah aku yang melapangkan dadamu? Bukankah aku yang meringankan bebanmu? Beban yang ada di pundakmu dihilangkan oleh Allah.
dan aku angkat dan aku sebut namamu di hadapan para malaikat. Ya Allah, siapa yang nggak mau disebut namanya di hadapan para malaikat? Ya kan, kita bersedekah, Allah sebut, tuh lihat tuh, hambaku sedang bersedekah di hadapan para malaikat. Allah mengatakan dan kalau sedekah itu kita lakukan tidak hanya sekali, berulang kali, itu yang di langit nunggu kapanlah dia mati. Kenapa? Kita nunggu nih kapan dia datang ke langit. Kita mau sambut dia. Kalau malaikat yang menyambut, semua malaikat. Tapi bukan malaikat mau. Lain lagi ceritanya. Bagus sekali, bukan. Tapi semua malaikat sudah menunggu dan ingin menyambut kapan dia datang. Bisa jadi langit itu seakan-akan mendung, tapi tidak hujan. Mengapa? Karena bisa jadi mendungnya seperti kata kita, mata kita mendung, padahal barangkali itu adalah malaikat yang tersusun rapi, bersaf-saf. Untuk apa? Menyambut hamba Allah SWT yang selalu disebut oleh Allah. Sebagaimana cerita tentang Khadijah. Ketika beliau meninggal dunia, itu langit itu gelap sekali. Kata Rasulullah, itu bukan mau hujan, tetapi para malaikat tersusun rapi, seakan-akan tadi langit itu mendung. Tapi karena saking rapatnya itu gelap. Itu gelap. Saking rapatnya, tapi tidak hujan. Gelap. Kenapa? Mereka semua menangis untuk menerima dan menyambut hamba Allah yang solehah ini. Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat ketika Khadijah meninggal dunia. Insya Allah. Kalau kita ditangis oleh manusia biasa, tapi kalau ditangis oleh para malaikat itu luar biasa. Ya, ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, itu malaikat Jibril tidak mampu untuk melihat wajah Rasulullah. Malaikat yang namanya malaikat maut bertanya, sudah siap ya Rasulullah, aku cabut nyawamu? Cabut saja. Tapi aku tidak kuat untuk mencabut nyawamu. Kenapa? Karena engkau adalah hamba Allah yang mulia. Gak kuat. Mau dicabut, gak jadi. Mau dicabut, gak jadi. Sedangkan malaikat Jibril menangis dia, tidak mau melihat wajah Rasulullah. Kalau manusia kayak kita, cabut. Ya. Makanya kata Rasulullah kepada Fatimah, ketika Fatimah bertanya, bagaimana malaikat maut itu mencabut nyawamu, wahai ayah, wahai Rasulullah? Seperti kulit kambing yang dilepas dari dagingnya perlahan. Jadi ketika dilepas dari mulai kaki kan, nah Rasulullah ngomong sama Fatimah, seperti itulah sakitnya wanita. Perlahan. Ya, perlahan. Nah bagaimana kalau kita itu lebih perlahan lagi dicabut? Alhamdulillah. Maka kita meminta kepada Allah untuk dipermudah ketika Allah akan mencabut nyawa kita, dipercepat kalau bisa. Ya, kenapa? Karena sudah susah di dunia, jadi pengangguran, tidak ada pendapatan lagi ya Allah. Jadi cepat saja meninggal. Itu bagi mereka yang picik cara berpikirnya, pendek. Baik, itu yang pertama. Hal yang kedua adalah pada dasarnya orang-orang yang menyesal itu adalah orang-orang yang menjauhi pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para ulama tafsir mengatakan ya hasrat 'alal ibadi ta'atahu lahum fursatan najahu fa yuriduna anha. Jadi mereka yang menjauhi pintu rahmat dan berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang diharapkan oleh Allah kemudian menjadi orang baik. Bukan Allah tidak tahu, tapi Allah berharap agar manusia ini sadar, agar manusia ini memahami siapa dia sebenarnya. Tapi sayang, Allah sudah berulang kali memberikan utusan kepada mereka. Tidak hanya sekali, 1, 2, 3. Lalu ada orang biasa, manusia biasa yang didatangkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia pekerjaannya sebagai seorang tukang kayu, Habibun Najjar, yang buat pintu, yang buat jendela, mengingatkan dia bahwa kenapa kalian membunuh 3 orang yang diutus kepada kalian, yang mengajak kalian untuk melakukan kebaikan dan tidak pernah sedikit pun meminta apapun kepada kalian. Tidak sedikit meminta apapun kepada kalian.
Kenapa kalian bunuh? Ya ujungnya sama-sama kita tahu sebelumnya bahwa si laki-laki ini pun juga akan dibunuh gitu. Tapi ketika dia dibunuh, muncullah doa. Ya kan? Di ayat ke 27 dan 28 dalam surat Yasin. Ya, sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini tadi yaitu mereka yang menjauhi pintu rahmat dan berbuat buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, di ayat ke-30 sampai 32 ini berbicara tentang umat-umat yang terdahulu yang dibinasakan dan tidak kembali. Yang dibinasakan dan tidak kembali. Nah, digambarkan oleh para mufasir tentang hewan. Tentang hewan. Ketika ya misalnya sapi ataupun kambing, kita kan pada dasarnya tidak boleh menyembelih kambing ataupun sapi di kambing yang lain atau di sapi yang lain ada di hadapannya. Tidak boleh. Kenapa? Membuat dia menjadi gentar, membuat dia menjadi takut. Itu hewan. Nah, bagaimana dengan kita? Ya nggak mungkin sesama kita saling sembelih kan? Artinya apa? Hewan saja itu ada rasa takut. Makanya kenapa diatur oleh Allah dan oleh Rasulullah bahwa ketika sapi itu dipotong maka sapi lain tidak boleh melihat. Maka akan berpengaruh dengan dagingnya. Akan berpengaruh dengan dagingnya. Kenapa? Karena akan masuk dari matanya itu ke hati dia. Ya, walaupun binatang ini tidak sama sempurna seperti kita. Ya sama seperti kita. Kalau tidak mampu, ya sudah, nggak usah hadir. Jangan dipaksakan orang yang kurban itu hadir. Kenapa? Karena dia tidak mampu melihat sapi itu dan melihat darahnya. Ini nggak jadi akhirnya pemotongan karena yang berkurban tidak datang. Ya kan seperti dipaksakan. Nggak maulah kami motongnya. Kenapa? Karena yang punya nggak datang. Ya sudah potong-potong aja. Ya, dan dia sudah mengamanahkan untuk dipotong, sudah selesai. Tidak perlu dia harus ada pada dasar. Kalaupun dia ada lebih baik pada dasar. Nah, jadi hewan saja ketika melihat temannya itu mati, dia mencoba menjauh. Ya, mencoba menjauh. Tetapi juga ada binatang yang dia memang sengaja untuk membunuhnya. Apa itu? Burung gagak. Burung gagak itu punya kebiasaan. Kalau satu saja dari burung gagak itu melakukan kesalahan, maka burung gagak yang berbuat salah ini akan dibunuh oleh kawanan gagak yang lain. Dan dia siap dibunuh dan dia tidak akan terbang dan tidak akan melawan. Tidak akan melawan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dia salah. Subhanallah, ini burung ya, yang suka dicari-cari orang atau suka ditakutin orang. Ya, burung gagak masalah. Tapi ketika dia salah, maka dia siap dibunuh. Ya diterkam lah, di apa, sampai dia mati. Tapi setelah dia mati, sekelompok burung gagak tadi yang membunuh gagak yang salah ini mencoba membuat lubang dan memasukkan ke dalam lubang itu dan menutupnya lagi. Masa kalah kita sama burung gagak? Ya kan? Itulah cerita tentang surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Cerita tentang Habil dan Qabil yang Allah munculkan dengan salah satu contohnya adalah burung gagak yang Allah datangkan di hadapan Qabil setelah membunuh Habil. Lalu dia saling berantem, bahasa kita. Yang satu mati. Kenapa? Karena yang satu ini salah. Mati dia. Ketika mati yang satu, yang hidup ini membuat lubang. Setelah dibikin, maka dia masukkan ke dalam lubang itu lalu ditutup lagi. Apa kata Qabil? Aku tidak lebih mulia dibandingkan burung gagak. Coba kita lihat. Ayat 27. Ayat kelima, ayat 25 sampai 27, posisi kiri, tengah ke bawah. Al-Maidah ayat 25 sampai 27. Ambil ayat 27-nya. Ada? Ambil ayat 27-nya. Tolong dibacakan terjemahannya. Dalam cerita tentang
jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam. Sampai terakhir. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Ya, perhatikan. Jadi Allah sudah ada contoh. Jadi burung saja bisa membawa kemuliaan, dan burung saja bisa membawa kehinaan bagi kita. Berarti binatang itu lebih mulia daripada kita. Jadi hati-hati di situ. Qabil tadi, tapi menyesal. Misalnya sampai ke dalam hati kan, cerita penyesalan kan, sampai ke dalam hati penyesalan. Tapi dia bingung bagaimana cara untuk menguburkan. Nah, jadi ini pembunuhan pertama kali dalam kehidupan manusia. Yang kedua, pertama kali permasalahan tentang bagaimana menguburkan. Ya Allah. Begitu pula manusia hari ini. Dibunuh dia orang itu. Di mana dimasukkan? Dalam tong sampah. Apalagi? 4, pembuangan kotoran manusia. Ya Allah. Jadi malu kita dengan burung gagak ini. Jadi cerita burung itu ada dalam Al-Quran, membawa kemuliaan. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, inilah kalau kita menjauh dari pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi orang-orang yang yang tidak bisa menerima ketetapan Allah tadi. Maka hewan pun juga pada dasarnya ya menjauh daripada kematian pada dasarnya. Karena dia tidak mau seperti temannya. Yang keempat, berarti adalah kesombongan. Kesombongan yang membutakan dan menipu dari melihat perjalanan yang sudah terjadi. Kita ambil contoh kepada Ibu sekalian. Surat ketiga ayat ke-137 sampai 142. 137 sampai 142. Ini agak panjang. 137 surat Al-Imran. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun lin-nasi wa hudaw wa ma'izatun lil-muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Yamsaskum qarhun faqad massa qawma qawmin mithlu tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamu Allahu alladhina sadaqu wa al-kadhibin wa limahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin am hasibatum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Ada? Sudah dapat Bapak Ibu? Qad khalat min qablikum sunan. Sungguh apa? Telah berlalu dan berlalu kamu. Nah, jadi sudah ada cerita sebelumnya. Nah, sudah gitu kalau kita berjalan disuruh apa? Memperhatikan kan? Ada nggak di situ kalimat? Disuruh memperhatikan. Makanya kalau jalan itu jangan lurus saja pandangan. Lihatlah kanan, lihat kiri. Siapa tahu barangkali di situ ada warung apa? Nasi Arab. Nasi Arab di situ. Oh, ini ada martabak Mesir di sini. Ini jangan lurus saja sampai ke rumah. Rumah pun juga lupa di mana rumah juga. Karena saking seriusnya. Lihat kanan kiri, lihat lubang. Ada lubang nggak tadi kemari? Kalau dari STM atas, ada nggak lubang? Lubangnya sebelah kanan sebelah kiri, kecil atau besar? Berapa lubang yang dilewati? Ya kan? Ada tidak ada pom bensin Bapak dan Ibu yang tadi dilewati kalau masuk dari apa? Dari STM atas. Sebelah mana dia posisi pom bensin itu? Pom bensin kecil maksudnya. Ada berapa pom bensinnya? Ya. Lalu ada berapa supermarketnya yang tidak terlalu besar seperti yang di luar sana? Misalnya, ada berapa pohon mangga yang Bapak dan Ibu lewati? Ya. Ada berapa
tempat yang menjual buah-buahan, sebelah kiri sebelah kanan. Ada berapa toko yang menjual seperti Kenki itu, kemudian KFC itu, sebelah kanan atau sebelah kiri. Ada berapa tempat yang menjual bahan bangunan, sebelah kiri sebelah kanan. Ada berapa turunan, kemudian ibu sekalian. Ingat nggak? Ingat nggak kemarin? Kalau datang dari depan kuburan Cina, ada berapa tikungan, kemudian ibu sekalian. Tikungan mana yang paling tajam dan paling sulit untuk dilewati? Lalu di mana tikungan itu yang ada pohon mangganya? Lalu pohon apa? Pohon seperti apa? Orang Irian Jaya itu apa namanya? Ada buah apa namanya? Seperti yang bulat-bulat itu. Nah, di mana posisinya? Sebelah kanan, sebelah kiri. Ada berapa rumah yang baru dibangun yang berwarna putih? Dan sekalian, sebesar apa bangunan itu? Ada berapa posisi polisi tidurnya? Apakah dia sudah terlewati oleh aspal ataukah dia masih ada di luar? Kenapa saya katakan begitu? Alhamdulillah saya ingat. Ya, bukan ngikutin Ali Hidayat, enggak. Memang itu biasa. Ingat. Di posisi jalan mana yang paling parah sekali kalau kita lewat? Kita harus tahu. Nah, itulah perjalanan kita. Jangan asik dengan diri sendiri. Lewat-lewat saja. Jalan kemana-mana, ke tempat sejarah, nggak tahu juga. Kita nggak tahu. Jadi Allah sudah gambarkan di dalam surah Ali Imran tadi. Karena ini sudah terjadi pada masa lampau, cerita-cerita itu. Nah, ini sekarang dikembalikan lagi kepada kita. Dikembalikan lagi sebuah contoh misalnya. Jangan dilepas ya surat ini. Kita buka surat ke-6 ayat ke-123. Ya, sebuah contoh gambaran. Surat ke-6 surah Al-An'am ayat ke-123. Apa yang Bapak Ibu dapatkan di sini? Surat ke-6 ayat ke-123. Surat ke-6 ayat ke-123, sebelah kanan dia posisinya. Jangan salah. 123 surat ke-6 Al-An'am. Apa isinya kepada Ibu? Dan demikian pada setiap negeri kamu jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa Ya mengenal. sudah, itu saja. Yang penting tahu aja. Yang penting kita tahu bahwa cerita itu ada di dalam Al-Quran dan kapanpun akan terjadi. Yang kita tidak tahu. Apakah di masa kita sekarang? Apakah di masa yang lampau? Apakah di masa ke depan? Jadi kalau itu terjadi, aneh? Tidak perlu aneh. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya ayat 122-nya di atas. Itu dikasih jawaban dulu, baru dikasih contoh sama Allah. Ayat ke-122-nya itu sebagai penjelasan. Contohnya 123. Bagi Ibu sekalian. Ya, nah itu sebuah contoh kemudian sebuah gambaran. Lalu kita kembali lagi ke soal ini, Prof. Betul itu. Kira tadi bawa ini sesuatu. Rupanya HP. Baik, sekalian. Kita kembali lagi soal Imran. Ya, setelah Allah meminta kepada kita berjalan dan memperhatikan. Ya, perhatikan bahwa itulah kebenaran dari sunnah Allah, sunnatullah yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah bilang di ayat ke-139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina dan jangan kamu bersedih. Ya, kenapa? Allah bilang di ayat itu, kamu itu posisinya tinggi di hadapan. Kenapa? Karena kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi jangan kita kecil hati. Ya, jangan kita merasa hina dan jangan bersedih. Posisi kita ada di atas. Ada di atas ini. Maka jaga sisi apa? Sisi kualitas diri kita ini. Kita jaga. Ya. Kenapa? Karena akan ada benturan yang sangat besar yang Allah akan berikan kepada kita. Maka di ayat ke-140 coba lihat. Iyamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhun mithlu
wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan seterusnya. Ayat ini turun Bapak dan Ibu untuk menjelaskan kepada Rasulullah dan para sahabat bahwa ini ayat berbicara masalah peperangan Badar, peperangan Uhud. Ya, peperangan Uhud Bapak dan Ibu. Di awal Rasulullah dengan para sahabat menang. Tapi setelah kemenangan, ini penyakitnya. Penyakitnya apa? Bagi-bagi ghanimah. Tapi ini belum saatnya bagi-bagi, sudah bagi-bagi gitu kan. Paham ya? Apa? Mau kemana larinya? Serah lagi. Ya, karena ini bicara perang. Bicara perang. Artinya apa? Pasukan panah yang berjumlah 80 pasukan itu yang di Bukit Uhud tidak boleh turun. Walaupun para sahabat yang di bawah bukit itu sudah mengumpulkan hasil daripada peperangan itu. Ya, tapi yang di bukit sudah mulai berubah hatinya. Ini kan? Hati-hati ya. Kalau sudah besar, kalau sudah berhasil, itu penyakitnya. Sudah mulai. Apa kata pasukan panah? Itu kan kalau bukan kita di atas nggak mungkin tuh musuh lari, musuh kena. Padahal tadi Rasulullah sudah mengamanahkan jangan lari dalam kondisi apapun. Nah mereka ini sudah bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena perintah Rasulnya tidak diikuti. Ini kelas sahabat ya, yang hidup di masa sahabat. Jangan kita juga bilang, wah kita paling enak kalau kita hidup di masa Rasulullah. Wah ujiannya besar. Bisa jadi di apa sesama kita saling menohok, saling menusuk, ya kan, saling mencaci di antara kita. Bisa jadi kan di sini. Ya. Maka kalimatnya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Apa kalimat itu? Maknanya ada kalimat watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Apa artinya Bu Dani? Akan ada perguliran, akan ada rotasi Bapak dan Ibu. Akan ada apa? Akan apa? Gilirannya. Akan ada gilirannya itu kita mendapatkan kebahagiaan. Akan gilirannya kita mendapatkan kemenangan. Akan ada Bapak dan Ibu sekalian. Di mana kemenangan itu Bapak dan Ibu yang Allah SWT? Gilirannya. Kita akan lihat di sini. Akan ada gilirannya. Kalau kalian tidak bermaksiat kembali. Ini kan ada kemaksiatan di sini. Jadi Allah akan pergulirkan karena bumi ini kan bulat, bahasanya bulat. Dia akan berputar. Akan berputar. Makanya di ayat ke-140 Bapak dan Ibu lihat. Yumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqul kafirin. Apa artinya? 141 maaf. 141. Dan Allah membersihkan orang-orang beriman dari dosa mereka dan membebaskan orang-orang kafir. Nah nanti akan ada secara alami yang Allah apa? Pilih. Barangkali Bapak Ibu yang punya organisasi, Allah akan pilih siapa yang masih di situ dan siapa yang bakal keluar. Apapun alasannya. Kenapa? Karena Allah ingin membersihkan siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Ini seleksi alami. Sudah bocor. Bocor di depan Bapak dan Ibu. Kalau juga masih terjadi itu, saya tidak tahu. Artinya apa? Artinya bahwa Allah akan menyeleksi kita secara alami. Ya, diseleksi. Ini masih mau ngaji atau enggak? Allah seleksi. Apapun alasannya. Kenapa? Karena Allah ingin membersihkan hati orang yang beriman itu. Masih tidak ada kotoran pada jiwanya, pada dirinya. Apa yang mau dia inginkan dari peperangan itu? Apakah peperangan yang dia tadi menginginkan dari Allah Subhanahu wa taala saja atau menginginkan dari makhluk? Terlihat di situ Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya apa? Mereka diserang oleh orang-orang Quraisy dari belakang. Sehingga paman Rasulullah Hamzah syahid. Kenapa syahid? Karena dibunuh oleh Hindun yang dia memakai siapa Bapak dan Ibu sekalian? Seorang laki-laki yang melempar tombak. Siapa namanya?
yang ahli tombak. Coba lihat lagi dalam sejarah. Kita harus membaca sejarah. Karena sejarah itu bagian daripada perjalanan kita. Kalau kita tidak tahu sejarah, kayak beginilah kondisi anak-anak muda kita. Tidak paham dengan sejarah. Dan pelajaran itu tidak ada lagi di sekolah mereka. Ditambah lagi kita tidak suka dengan membaca. Kita taunya HP, WA, Instagram, Facebook. Nah, itu saja, Pak. Ya, paling itu yang kita lakukan. Tapi sejarah kita tidak baca. Ini yang dikhawatirkan. Jadi besarnya sebuah bangsa itu dia punya peradaban karena adanya sejarah. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah peradaban dalam sebuah tempat, dalam sebuah negeri, Bapak dan Ibu, jangan lupa kitanya ini harus membaca sejarah. Dan semua isi daripada Al-Quran adalah sejarah. Sejarah dan itu sekali. Jadi Allah akan menyeleksi. Diseleksi oleh Allah siapa yang betul-betul beriman, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang mau berkorban, siapa yang tidak. Diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala sih. Ya. Maka tadi kenapa ada orang yang menyesal kemudian? Karena dia diseleksi untuk menjadi orang yang menyesal kemudian selama-lamanya. Ya hasratan 'alal ibad itu di ayat ke-30 tadi. Maka Allah menentukan. Nah, disinilah ayat 142 yang dalam Al-Imran. Apa kata Allah di ayat ke-142 tadi di Al-Imran? Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Coba Allah yang bilang, apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga? Sudah kita yakin? Kita bakal masuk surga. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan merasa cukup dengan kebaikan yang sudah dilakukan. Jangan bangga dengan kebaikan yang sudah kita kerjakan. Karena belum tentu apa yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah. Maka membutuhkan dua hal, kata Allah di situ. Apa yang dibutuhkan dua hal itu? Jihad, sabar, jihad. Artinya kesungguhan dan kesabaran. Masih sungguh-sungguh pada jam 11 segala. Sudah cukup ya? Sudah jam 11 misalnya. Baik, poin yang terakhir dari ayat ke-130 sampai ayat ke-30 sampai 32 dalam surat Yasin itu berbicara tentang mereka tidak akan dibiarkan dan tidak akan dibebaskan dari hisab Allah. Jadi, mereka tidak akan dibiarkan kepada ibu sekalian dan tidak akan dibebaskan dari hisab Allah. Apa hisab kepada perhitungan Allah Subhanahu. Tidak akan dibiarkan dan semua mereka akan diberikan sanksi oleh Allah. Memang di dunia dia belum, tapi di akhirat paling tidak di alam kubur lah. Paling tidak di alam kubur. Contoh misalnya Allah bilang di dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ada dapat ayat yang keempat? Apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mendapat mereka akan luput dari azab kami sangka buruk apa yang mereka lakukan? Nah, jadi kita tidak perlu takut. Ya, kenapa? Karena yang berbuat jahat itu nanti akan disanksi sama Allah. Tapi kebanyakan orang-orang yang berbuat jahat tadi, nggak bakal. Sampai sekarang kami masih bebas. Ya lihat aja, ada saat. Makanya kata Allah, sungguh jelek apa yang mereka tetapkan, apa yang ada dalam pikiran mereka, seakan-akan bahwa mereka adalah Tuhan. Beda dengan orang yang soleh. Tuh di ayat kelimanya. Maka ayat liqa Arabi, maka ayat liqa Inna ajrallahi la'at. Barang siapa yang berharap dia mau bertemu dengan Allah, maka Allah pastikan dia akan bertemu dengan diri. Mau? Hari ini? Hari ini ntar dulu ya Allah. Selesai. Masih punya utang ya Allah. Istri masih muda ya, ya tapi harus siap lah. Gak bisa. Ya gak bisa kepada ibu. Coba lagi surat ke-63 surat
surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Fa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Perhatikan di situ kepada dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Nah, hati-hati kepada itu. Kita yang punya kelebihan dari Allah, segerakan, jangan menunda, jangan menunggu, lakukan. Ya. Kenapa? Nah, ini doanya orang yang di dalam neraka kepada. Jangan dipakai nih sama kita waktu untuk berdoa setelah sholat. Nggak boleh. Ini doanya orang dalam neraka. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Ya Tuhanku, kalau sekiranya Engkau mengakhirkan ajalku pada waktu yang dekat, maka aku akan menjadi orang yang bersedekah supaya aku menjadi orang yang soleh. Jadi sedekah itu Bapak dan Ibu, ini sebuah jaminan di hadapan Allah supaya kita masuk ke dalam surga, supaya kita menjadi orang yang soleh. Sedekah ini berbeda, ini nilainya sangat tinggi, Bapak. Sangat tinggi. Artinya, ya, kita bersedekah kan tidak hanya dalam bentuk barang, tapi bisa kita membawa barang itu, niat kita bersedekah dengan kita membawanya. Dan ini di mata Allah sangat besar. Dan Allah katakan bahwa dia adalah orang yang soleh. Ya kan? Kita bagi-bagikan tuh beras. Memang bukan kita yang punya beras. Tapi apakah kita tidak mendapatkan dari pembagian tadi kepada, dalam arti kita bagikan, apakah kita ketika membagikan itu tidak dapat? Bukan tidak dapat berasnya, bukan. Artinya apa? Kita akan dapat dari apa yang kita kerjakan, dari titipan yang Allah titipkan kepada kita dari perantara manusia yang lainnya. Ada orang yang menitipkan kepada kita barangkali 1 ton beras, lalu kita bagikan, kita dapat untuk menjadi apa? Menjadi hamba yang soleh tadi. Walaupun kita sendiri barangkali tidak menikmati beras itu, tidak menikmati, dan tidak harus juga menikmatinya. Tapi bagaimana amal kita tadi yang kita bisa nikmati. Dan itu lebih berat. Biasanya kita juga ingin menikmati apa yang kita lakukan itu. Itu berat. Tapi ini gambaran yang Allah berikan kepada kita bahwa ada orang yang di dalam neraka meminta kepada Allah untuk kembali dihidupkan dan untuk supaya diakhirkan kematiannya. Orang sudah mati kok. Gak mungkin gitu. Kenapa? Karena dia ingin bersedekah supaya dia menjadi orang yang soleh. Jadi orang yang soleh. Tapi sayang penyesalannya sudah terlambat. Jadi kepada Ibu, ini banyak sekali contoh-contoh yang Allah berikan kepada kita. Contoh tentang orang-orang yang menyesal, tapi dia sudah tidak hidup lagi di dunia. Tapi diceritakan oleh Allah kepada kita di dalam surat. Ya, begitu banyak suratnya. Termasuk dalam surat Yasin sendiri. Insya Allah nanti di berikutnya kita akan membahas tentang tumbuh-tumbuhan. Ya, tentang tumbuh-tumbuhan dari mulai ayat yang ke 33 kepada Ibu, bagaimana Allah menumbuhkan, Allah menghidupkan tanah mati menjadi hidup. Lalu dari tanah itu nanti akan muncul bibit kepada Ibu. Lalu ada tunas, ada batang, ada cabang, ada buah. Itu pada dasarnya dari tanah yang mati tapi bisa hidup. Sama seperti kita yang tadinya cairan saja, yang lengket tapi bisa menjadi manusia yang berbentuk seperti ini. Bahwa dan itu ada dalam surat Yasin yang kita akan bahas berikutnya. Ini kepada Ibu yang bisa kita ambil kesimpulan dari pembahasan kita di pagi hari ini, walaupun belum semuanya kita bahas. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi edukasi dan menjadi pengingat dari saya pribadi dan kepada kita semua yang ada di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kita ke depan lebih baik dan lebih istiqomah di dalam menjalani kenyataan hidup yang Allah berikan kepada kita hari ini dan ke depan. Ada di antara kepada Ibu bertanya, silakan. Silakan Pak, diminum airnya, masih puasa. Ya. Silakan Bu kalau mau menyeberangkan sesuatu ke bagian depan sini.
orang.